Perkenalkan, nama saya Ranti Mengsari, MPN 1940602024. Di sini saya akan membawakan cerpen yang berjudul Mahasiswa Baru. Kicauan burung dengan suara merdu sambil menari menikmati pagi, seakan sedang bernostalgia untuk menyambut hangatnya sang surya. Suaranya menyapa, memberikan semangat tersendiri bagi jiwa-jiwa yang nyaman akan keindahan alam Nusantara ini dan segala fenomena yang ada, di mana kaki berpijak di bumi dengan segala isinya. Sebelum tapak kakiku menyentuh tanah di kota pelajar, dulu dan sampai saat ini masih terngiang dan lekat sekumit pesan orang tua titipkan kepadaku. Belajarlah dengan niat belajar. Maka sampai detik ini pun aku mulai hari dengan niat sungguh belajar. Dan sadar ataupun tidak sadar, saat ini aku adalah mahasiswa, di mana orientasi seorang mahasiswa itu, aku sendiri pun akan mencarinya dan akan menemukannya. Walau berada dalam keadaan lingkungan bebas, tak lupa juga aku memikul tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang tua, sosial, dan yang paling besar adalah tanggung jawab terhadap milik diri. Karena orang tua hanyalah tahu dan bangga akan anaknya sebagai mahasiswa. Awal sebelum perkuliahan begitu jauh, terbesit di pikiranku untuk ikut berorganisasi selain ikut kuliah, kos, dan kantin. Pada saat itu sangatlah membosankan. Dan waktu itu juga aku berpikir memiliki satu organisasi ekstra untuk menjadi satu ruang tersendiri bagiku dan mengembangkan intelektual yang mungkin aku rasakan masih sangat dangkal untuk lebih diisi dan dikembangkan. Dan ternyata yang aku rasakan di dalamnya tidak hanya itu dan bahkan lebih. Karena di situ juga banyak ilmu yang aku dapat di luar bangku kuliah. Sebagian mahasiswa itu sebagian agen of control, agen of change, and agen of social. Di sini aku mulai melukis kegiatanku, walau terkadang merasa capek, letih, lesu, dan lainnya sebagainya. Tapi inilah jalan yang harus dihadapi dengan niat kesungguhan, maka hari ini adalah milikku. Saatnya kuliah, teriakku lantang membentuk tembok bangunan. Aku melangkahkan kakiku menuju ke kampus. Yang dikatakan adalah kampus putih, kampus rakyat, dan kampus pelawan. Dahulu tak terlukiskan oleh benakku bagaimana indahnya kampus sebagai rumah sendiri, tempat berteduh kaum-kaum intelektual, ruang diskusi tanpa dibatasi oleh waktu itu dulu. Hari ini berada jauh dari apa yang aku dengar oleh senior, namun masih tergambar di benak ini dengan menimbah cerita-cerita dari angkatan sebelumku yang masih domisili di lingkungan kampus ini. View hari yang menentangku tepat pukul 7.30. Harus on time di dalam kelas karena dosen kali ini tidak mengenal kompromi. Dengkungku. Memang dosen yang disiplin dan keilmuannya juga memang diperhitungkan daripada dosen-dosen yang lain, yang hanya sebagai fasilitator saja dalam kelas. Kalau boleh mengandaikan, karena inilah yang telah dirasakan. Ya, aku ikuti perkuliahan dengan sesama, namun akhirnya bosan juga. Jarum jam menunjukkan pukul 9. Aku keluar bareng teman-temanku karena memang tak terasa kuliah telah rampung. Bergegas aku menuju ke perpustakaan untuk mencari bahan diskusi pada sore nanti. Diskusi bisa dikatakan adalah makanan keseharianku, karena di ruang dialektika bukan hanya di dalam kelas saja. Buktinya aku bersama sahabat-sahabatku seorganisasi bisa mewarnai ruang kelas dengan beradu argumen tentang keilmuan. Karena ada atau tiada dan sadar atau tidak sadar, banyak teman-teman yang berada dalam kelas saat pelajaran dimulai berangkat dari ruang yang kosong, artinya hanya duduk manis dan menjadi pendengar aktif, menerima segala argumentasi tanpa disadari kebenarannya. Padahal alangkah indahnya kelas bila diisi dengan suara-suara yang memang bisa menjadi bahan pertimbangan dengan cara dialektika dan dari sebagai referensi. Tidak percaya? Check it out. Saat langkah kakiku menuju ke perpus, terdengar suara dari belakang. Fik, suara sapaan lembut untuk namaku Fikri. Perlahan aku menoleh ke belakang dan ternyata yang memanggil itu adalah salah satu sahabatku, ya namanya Rian. What's up, Yan? Wih, makin cerah aja mukamu, jawabku dengan sedikit bahasa Inggris, karena dulu kita pernah bertemu dalam kesukaan bahasa yang sama. Iya nih, biasa lagi baget, ada primadona baru di kampus, sambil aku tersenyum manis.
Tidak kok, Fik, jawabnya. Aku hanya mau menitip surat izin buat dosen, kajur tercinta. Aku mau jemput adikku di stasiun. Dengan ringan dia menjalani hari dengan senyuman yang selalu mewarnai taman-taman termasuk aku. Itu pun berlalu setelah memberikan surat izin kepadaku untuk kuliah nanti pukul 11. Memang Rian sudah seperti saudaraku di sini. Dia yang mengingatkanku bahwa di pelataran yang jauh dari tanah kelahiran dan keluargaku yang seharusnya aku bisa jadi hidup kesukaan hati. Bebas dan bersenang-senang, tapi dia selalu bilang, walau apa yang kamu lakukan, ingatlah orang tuamu, ingatlah motivasi dirimu. Motivasi tersendiri yang sangat agung bagiku. Dan masih ada sahabat-sahabat yang lain yang sudah seperti keluargaku sendiri di sini yang setia menemani dan dalam kondisi apapun. Di perpus aku berpikir maka aku ada. Dari toko barat resisten yang esensinya perlu diolah dalam diriku. Aku tahu bahwa mahasiswa tidak semudah ini menurutku. Menjadi seorang mahasiswa di mana-mana, mahasiswa adalah pelajar di perguruan tinggi dan mendapat gelar S1 kalau selesai. Namun di balik ini semua ada hal yang lebih besar perlu dipertanggungjawabkan terhadap lingkungan sosial dan khususnya diri sendiri. Apakah itu? Ini sirkulasi kehidupan yang memang penuh akan perjuangan. Semilir angin di sore hari menjemputku membawa awan biru ke arah tanpa batas, memberi satu arti bahwa dalam bumi ini akan terputar dan tiada yang tahu kapan akan berhenti di dunia ini. Selain Sang Pencipta, keindahan itu sendiri yang Maha Tahu. Setelah sedikit menimba ilmunya dengan diskusi, kaki ini kembali melangkah untuk menerjang kerebahan tubuh di kos. Di jalan pulang ke kos, aku temui teman yang lagi dalam gunda-guna. "Kenapa, Rin? Kamu kok kelihatan murung?" tanyaku kepada Ririn. Tidak kok, Kak. Nggak kenapa-kenapa," jawab dia dengan sedikit kaget di raut wajahnya. Semoga kamu selalu dalam lindungannya dan kalau memang ada sesuatu yang ingin diomongin, bilang ya Rin, ibahku melihat sesosok wanita yang berhati sutra. "Iya Kak, makasih ya. Aku cuma lagi sedih aja. Tapi maaf ya Kak, sekarang aku masih belum bisa cerita. Mungkin besok-besok aja kalau hati ini udah tenang." Dengan senyum manisnya, sedikit pintu kejelasan dari diri atas apa yang dirasakan dari wajah yang anggun menutupi kesedihannya. "Ya udah, aku kos dulu ya Rin, baik-baik aja ya." Aku pamit ke kos dengan mengikuti merasa sedih itu walaupun belum jelas akan kebenaran kesedihan itu. Tanpa berpikir oleh para jujangan bahwa sesungguhnya kehidupan tidak hanya diharapkan kepada individu saja, artinya hakikat hidup tidak bisa lepas dari Tuhan dan sosial. Andaikan setiap insan itu ingat akan diri sendiri, keluarga, maupun kepada pemilik hidup, maka alangkah tentram hidup ini dengan warna-warni kehidupan yang didambakan oleh seluruh manusia yang berinjak di bumi ini. Terima kasih.